2 jam kemudian, Aji baru tiba di kantornya, lalu saat melewati pintu gerbang, salah satu security yang bertugas segera menghampirinya. "Sore Pak," ujar pria itu sambil memberikan hormat. Aji menurunkan kaca, lalu menatap pria itu sambil mengangguk. "Sore, ada apa Pak?" tanya Aji mengernyit. "Lapor Pak, tadi siang, pas Bapak keluar kantor, ada perempuan nyariin Non Dea Pak, sepertinya karyawan bank sebelah." Aji berdiam lalu sesaat ia terlihat sedang berpikir. "Terus ada lagi Pak?" "Lapor, tidak ada Pak." "Oke, thanks Pak atas informasinya," kata Aji melempar senyuman tipis. "Siap Pak." Aji segera menutup kaca mobil, lalu melanjutkan memarkir mobilnya di parkiran pribadinya. Saat Aji baru saja memarkir mobilnya dengan posisi yang pas, terlihat ia kembali memikirkan sesuatu. Siapa dia dan kenapa dia mencari Dea? Gumamnya pelan. Mungkin karena dia nggak lihat Dea selama 2 hari di warung. Yah, mungkin seperti itu. Lanjutnya bergumam. Kemudian sesaat setelah mematikan mesin mobil, Aji turun dari mobilnya. Saat Aji berdiri di depan lift, ponselnya berdering. Ia tersenyum saat melihat nama penelpon di layar. "Iya Dek," kata Aji mengangkat telepon. Kebiasaan "Assalamualaikum Ayah," suara Dea terdengar sangat ceria di seberang. "Lupa." "Waalaikumsalam, ada apa Dek?" tanya Aji. "Kok Ayah belum pulang sih?" tanya Dea, dan terdengar suaranya sedang ngambek. Pintu lift terbuka. "Loh, kan belum jam 6 sayang. Nanti pas jam 6 Ayah pulang." "Oke," jawab Aji sambil masuk ke dalam lift. "Hehe, oh iya by the way, kan kursusnya Dea besok libur, jadi dia bisa ke kantor Ayah lagi kan besok?" tanya Dea membuat Aji geleng-geleng kepala. "Emang besok libur?" "Iya dong ya, kan kursusnya hanya 3 hari setiap minggu dan besok kan Jumat jadi libur dan nanti Selasa lagi baru masuk." "Oh ya udah, kalau mau ke kantor Ayah nelpon dulu ya Dek," kata Aji. "Oke deh Ayahku sayang, ya udah buruan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Iya, waalaikumsalam," ujar Aji, lalu terdengar Dea baru saja menutup teleponnya di seberang. Beberapa saat kemudian, terlihat Aji baru saja melangkah keluar dari pintu karyawan, kemudian mempercepat langkahnya menuju parkiran mobil. Baru saja ia mendapat telepon dari Dea kembali, di mana anak itu ngambek karena Aji belum juga pulang. Padahal janjinya jam 6 teng dia akan pulang. Aji paham betul tabiat Dea. Jika ia tidak mengunjungi Aji di kantor, maka seperti inilah yang akan terjadi. Di mana setiap setengah jam anak itu pasti akan menelponnya, dan sejujurnya sih Aji cukup bahagia mendapat perlakuan dari anak itu, dan Aji sama sekali tidak merasa terganggu. Dengan tergesa-gesa Aji mengeluarkan mobil dari parkiran. Lalu saat baru saja ingin melewati pos security, terlihat seorang gadis memakai seragam Bank Mandiri sedang berdiri bersama dengan salah satu security yang tiba-tiba hormat. Beberapa saat yang lalu, saat jam kerja Reni sudah selesai, ia masih saja duduk di kursinya dengan pikiran yang tak menentu. Ketemu tidak, ketemu tidak, tidak, gumamnya sambil menghitung satu persatu jarinya. Reni menghela nafasnya, lalu mengatur barang-barangnya dan memasukkan ke dalam tas. "Gua duluan ya," lanjutnya meminta izin ke seorang wanita yang juga sedang siap-siap untuk pulang. "Oke, Mbak."
Terlihat Reni memperlambat langkah kakinya saat tiba di depan pintu gerbang gedung samping kantornya. Masuk, tidak masuk, tidak masuk. Masuk aja deh, gumamnya setelah menghitung kembali jari tangan kanannya. Saat Reni mendekat ke pos security, terlihat bapak yang tadi siang bertemu dengannya melempar senyum. Mbaknya lagi. Iya pak, kata Reni sambil nyengir. Sesaat Reni menoleh ke arah parkiran mobil dan matanya melihat mobil pemilik perusahaan sedang terparkir di parkiran VIP. Ada apa mbak? Tanya pria itu membuat Reni kembali menatapnya. Nggak kenapa-kenapa pak. Iya si Bipos udah ada ya. Kebetulan sejam yang lalu udah balik kantor mbak, dan beliau sepertinya masih di atas. Ada apa gitu mbak? Kembali pria itu menjelaskan lalu bertanya lagi ke Reni. Gak kenapa-kenapa pak, hanya pengen nyari tahu gimana kabarnya Dea, jawab Reni tersenyum. Tunggu aja mbak, mungkin bentar lagi beliau pulang. Oh gitu ya, ya udah deh aku nunggu di sini aja, kata Reni mengangguk. Lalu mereka terlibat sebuah obrolan santai sambil menunggu pemilik perusahaan itu pulang. Dan tak terasa 15 menit sudah mereka mengobrol. Terlihat juga Reni sesekali tertawa mendengar candaan pria itu. Ah bapak bisa aja, kata Reni tersenyum. Loh dibilangin gak percaya, ujar pria itu. Dan saat asik-asiknya mengobrol, mereka tak sadar pemilik perusahaan baru saja keluar dari pintu karyawan dan melangkah dengan tergesa-gesa menuju ke parkiran mobil. Jadi, si bosnya galak ya, tanya Reni. Justru kebalikannya mbak, ujar pria itu. Lalu pria itu tersadar saat mobil si Big Boss sudah bergerak. Tuh beliau udah pulang, lanjutnya. Lalu berdiri secepatnya. Reni ikutan berdiri di sampingnya. Lalu ia menoleh ke samping dan mendapati pria itu sedang mengangkat tangan kanannya memberikan hormat. Gumam Reni pelan. Bentar ya mbak, kata pria itu lalu melangkah maju saat mobil tersebut hampir saja melewatinya. Sore pak, lanjutnya sambil berdiri dengan sikap hormat. Saat posisi pintu depan bagian kanan mobil tepat di depannya, Reni menatap tanpa berkedip mobil itu dan ternyata pengendara mobil tersebut tidak memperlambat kecepatannya. Mobil itu berlalu begitu saja di hadapan Reni maupun pria itu. Pak, gumam pria itu karena tak mendapatkan respon apapun dari sang pengendara. Pria itu menoleh ke belakang lalu menggigitkan bahunya dengan wajah kekecewaan. Maaf mbak, sepertinya beliau sedang buru-buru. Iya pak, nggak apa-apa, mungkin lain kali aja, ujar Reni yang ikutan kecewa terhadap sikap yang ditunjukkan oleh pemilik perusahaan tersebut. Namun yang terjadi pada Aji si pengendara mobil. Reni, gumam Aji saat melihat Reni sedang berdiri berdampingan dengan salah satu security di kantornya. Tiba-tiba jantungnya berdetak kencang seiring gerakan kaki kanannya menginjak pedal gas, membuat mobilnya melaju agak cepat berlalu di hadapan kedua orang itu. Reni, kenapa kamu ada di situ? Batin Aji saat mobilnya baru melewati gerbang. Terlihat matanya masih saja melihat sosok Reni dari spion tengah. Aji menajamkan penglihatannya dan berharap apa yang ia lihat hanyalah halusinasi. Namun kenyataan bahwa penglihatannya tidak salah. Yah, itu Reni, gumam Aji. Sesaat ia merenung sambil memperlambat laju kendaraannya. Lalu terlihat ia menggelengkan kepalanya sangat pelan. Belum saatnya. Tapi aku janji akan secepatnya menemui kamu, gumam Aji selanjutnya. Karena ia sendiri sejujurnya belum siap untuk menemui Reni. Belum siap menjelaskan semuanya, apapun itu kepada gadis itu. Yang jelas kebahagiaan terpancar di wajahnya. Karena pada akhirnya gadis itu telah kembali.
Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah orang tuanya dengan satu tujuan, memastikan bahwa yang dikatakan oleh mamanya pada malam itu adalah Reni yang sama, gadis yang selama ini ia cintai.